Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal kiram wal karimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan membacakan muqarrarat برنامج مهمات العلم. مقررات برنامج مهمات العلم عين فنونها ورشح متونها صالح بن عبد الله بن حمد الأصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللmuslimin amin. Insyaallah kita akan mulai membaca dari kitab yang pertama, yaitu Ta'zimul Ilmi, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma 'azzamahu mu'azzim wa sara ilaihi ragibun muta'allim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang diagungkan oleh orang yang mengagungkannya, serta menjadi tujuan setiap penuntut ilmu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan nabra'u biha min syarakil isyrak. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Syahadatan nabra'u biha min syarakil isyrak, sebuah persaksian yang dengannya kami berlepas diri min syarakil isyrak, dari segala bentuk perangkap kesyirikan. Fatujibu lana an-najata min naril halak, sehingga kita meraih keselamatan dari kobaran api kehancuran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Arsalahu rabbuhu, Rabbnya mengutusnya, bil huda wa dinil haqqi, dengan hidayah dan dinul haq, dengan ilmu dan amal. Liyuzhirahu ala dini kullihi, untuk memenangkannya atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Faballagha risalatahu wa addaha wa aslama amanatahu wa abdaha. Beliau menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya, mengemban amanah dan menyampaikannya kepada umat. Intasabat bida'watihi azharul hujaj, maka tegaklah dengan dakwah beliau hujjah yang paling jelas. Wandafa'at bibayinatihi asyubuhatu wal lajaj, dan hancurlah syubhat-syubhat dan permusuhan yang tidak ada hentinya dengan keterangan yang beliau bawa. Fawarathana al-mahajjata al-bayda'a wa sunnata al-gharra'. Beliau mewariskan kepada kita al-mahajjata al-bayda', jalan yang terang benderang, wa sunnata al-gharra', dan sunnah-sunnahnya yang mulia. La yatihu fiha multamis, orang yang mencari kebenaran tidaklah akan tersesat
tatkala dia berada di atas petunjuk yang beliau bawa. Wala yuraddu anha muktabis. Begitu pula orang yang mengutip dari apa yang beliau sabdakan, dari ajaran yang beliau bawa, itu tidak akan pernah ditolak. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala dan salamnya tercurahkan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, sejumlah orang yang belajar dan mengajarkan. Amma ba'd, kemudian setelah itu, amma ba'd dikenal dengan faslul khitab, ya. Maka setelah amma ba'd ini pasti ada huruf fa setelahnya. Beliau mengatakan, falam yazalil ilmu irthan jalila. Ilmu itu senantiasa menjadi irthan jalila, menjadi warisan yang mulia. Mengapa demikian? Karena ilmu itu adalah mirathul anbiya. Karena ilmu agama itu merupakan warisan para nabi, ya. Sekiranya ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu agama, ilmu syar'i, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para nabinya, para rasulnya dengan membawa ilmu tersebut. Tapi realitanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya membawa ilmu agama ini. Kenapa demikian? Karena ia merupakan sumber kehidupan hati manusia, ya. Falam yazalil ilmu irthan jalila. Ilmu agama, berarti al di sini dalam bahasa Arab dikenal dengan al-ahdiyah, ya. Al-ahdiyah, ilmu syar'i. Falam yazalil ilmu irthan jalila. Ilmu syar'i itu senantiasa menjadi warisan yang agung, ya. Tata'aqabu alaihi al-amathilu jilan jila. Ilmu itu dicari, ya. Ilmu itu dicari, ya, diambil dari satu generasi demi generasi. Laisa litullabil ma'ali hammun siwah. Tidak ada keinginan orang-orang yang mencari kemuliaan itu selain ilmu agama. Wala raghbata lahum fi matlubin adah. Tidak pula ada keinginan bagi mereka pada pencarian yang mereka cari kecuali ilmu itu sendiri. Di ujung pencarian orang yang mencari kemuliaan itu adalah mereka mencari ilmu agama. Wa kaifa la, bagaimana mungkin tidak demikian? Wa bihi tunalu sa'adatud daraini wa tibul 'isyain. Karena dengan ilmu itu kebahagiaan di dua negeri dan baiknya kehidupan di dunia dan di akhirat itu dengan ilmu tersebut. Wa kaifa la, wa bihi tunalu sa'adatud darain wa tibu al-'isyain. Bagaimana mungkin tidak demikian? Dengan ilmu itu kebahagiaan dua negeri akan didapatkan. Baiknya dua kehidupan di dunia dan di akhirat itu akan baik dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, huwa syaraful wujud. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia, ya. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan akan kemuliaan ilmu agama ini, ya. Huwa syaraful wujud. Ilmu agama itu adalah syaraful wujud, sesuatu yang paling mulia. Wa nurul aghwari wan nujud. Ilmu agama itu adalah pelita semua tempat. Nur itu kan cahaya. Kemudian al-aghwar itu jamak dari ghawr, yaitu man khafadha min al-ardi, bagian bawah dari bumi. Wan nujud jamak dari najat, yaitu marutafa'a minha, yaitu bagian atas bumi.
Sehingga wa nurul aghwari wan nujud itu artinya adalah cahaya pelita bagi semua tempat. Jadi ini ilmu. Wa nurul aghwari wan nujud. Ilmu itu adalah pelita bagi semua tempat. Cahaya yang menerangi kehidupan seorang hamba. Seorang itu tidak akan bisa berjalan di dalam kegelapan, ya, kecuali ada lampu. Begitu pula seorang hamba itu tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam kehidupan di dunia ini, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang berada di atas hidayah dan mana yang berada di atas dhalalah, mana yang berada di atas petunjuk, mana yang berada di atas kesesatan, ya, kecuali dengan ilmu. Ya, ilmu itulah yang menerangi jalannya seorang hamba di dunia ini. Kemudian beliau mengatakan hilyatul akabir. Ilmu itu adalah perhiasan orang-orang besar, ya. Ilmu itu adalah perhiasan orang-orang besar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perhiasan itu ada dua. Yang pertama hilyatun zahirah. Yang pertama adalah perhiasan yang nampak. Kemudian yang kedua hilyatun batinah, perhiasan yang tidak nampak, ya. Perhiasan yang nampak itu seperti gelang, ya, bagi perempuan, kemudian juga emas, ya, kemudian kalung, ya. Ini semua adalah hilyatun zahirah, perhiasan yang nampak. Kemudian kalau perhiasan yang tak nampak itu ya seperti akhlak yang baik, ya, memiliki tata krama yang baik, memiliki attitude, akhlak, sopan santun yang baik, itu hilyatun batinah, perhiasan yang tidak terlihat, ya. Nah, adapun ilmu itu adalah hilyatul akabir, perhiasan orang-orang besar. Dan ilmu itu masuk dalam kategori perhiasan yang batinah, yang tidak nampak, namun efeknya itu, atharnya itu, pengaruhnya itu terlihat dalam kehidupan manusia, ya. Makanya kalau orang yang memiliki ilmu itu seolah-olah dia membawa mahkota di atas kepalanya, hanya saja tidak terlihat, ya. Kemudian beliau mengatakan wa nuzhatun nawazir, ya. Ilmu itu adalah tamasyanya orang-orang. Tamasya yang paling indah itu, ya, ketika kita belajar ilmu, tidak ada majelis yang paling indah melebihi majelis ilmu. Mengapa demikian? Karena majelis ilmu itu adalah majelisnya para ulama. Maka Sahal ibnu Abdullah rahimahullah, beliau mengatakan, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisi al-ulama. Barang siapa yang hendak melihat majelisnya para nabi, maka hendaklah dia melihat majelisnya para ulama, ya. Di sana terdapat ketenangan, kekhusyuan, diingatkan tentang akhirat dan seterusnya, ya. Man mala ilaihi na'im, barang siapa yang condong kepada ilmu, niscaya dia akan mendapatkan kenikmatan. Wa man jala bihi ghanim, barang siapa yang terus-menerus mempelajari ilmu, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, ghanimah. Wa man inqada lahu salim, dan barang siapa yang tunduk mengamalkan ilmu agama, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Kenapa? Karena dia akan beramal di atas ilmu, dia akan selamat. Di dunia dia akan selamat dari kesesatan, kebid'ahan, kekufuran, dan di akhirat dia akan selamat dari azab neraka. Kemudian beliau mengatakan, "Lau kana sil'atan tuba' labudhilat fihi al-amwalul 'idham." Sekiranya ilmu itu adalah barang dagangan yang dijual, niscaya harta-harta yang sangat banyak itu akan dikeluarkan untuk mendapatkan ilmu itu. Aw su'ida fis sama'i lasamat ilaihi nufusul kiram. Atau sekiranya ilmu itu ada di langit, niscaya jiwa-jiwa mulia itu akan mencari ilmu tersebut. Ini ilmu itu sangat besar. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan memperoleh ilmu itu ada pada kekayaan, sehingga dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu itu dapat digapai oleh siapa saja. Tentunya apabila dia menempuh jalan-jalan yang telah digariskan dalam syariat ini. Kemudian beliau mengatakan, huwa minal matajiri arbahuha. Ilmu itu adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Wa fil mafakhiri asyrafuha. Kebanggaan yang paling mulia, kebanggaan yang paling perlu dibanggakan itulah ilmu. Kebanggaan yang paling mulia. Mungkin orang berbangga dengan rumahnya, berbangga dengan mobilnya, berbangga dengan dunia. Mereka merasa mulia dengan itu. Tapi milikilah kemuliaan dengan ilmu itu. Akramul ma'athiri ma'athiruh. Kemuliaan yang paling mulia itu kemuliaan ilmu. Wa ahmadul mawaridi mawariduh. Wa ahmadul mawaridi mawariduh. Ilmu itu merupakan sumber mata air yang paling terpuji. Fas-sa'idu man hadda nafsahu alaihi. Maka orang yang bahagia, as-sa'id, orang yang bahagia itu adalah man hadda nafsahu alaihi, yaitu orang yang senantiasa memotivasi dirinya, mendorong dirinya untuk menggapai ilmu. Wa hatha rikaba ruhihi ilaihi, dan dia mendorong kendaraan ruhnya untuk menggapai ilmu. Ini orang yang bahagia. Sebaliknya, wasyaqiyyu man zahida fihi aw zahad. Orang yang syaqi, orang yang celaka itu adalah orang yang meremehkan ilmu. Wa ab'ada anhu aw ba'ad, jauh dari ilmu. Anfuhu bi arijil ilmi mazkum. Hidungnya itu tidak mampu mencium harumnya ilmu. Hidungnya itu tidak mampu mencium harumnya ilmu. Wa khatmul qafa, dan tengkuknya itu ke bawah. Hadza 'abdun mahrum, ini adalah hamba yang terhalang dari kebaikan. Wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala isti'dzani wa yarudduhu al mahrum min khidlanihi la tushkin Allahumma bil hirmani. Ilmu itu masuk di setiap hati. Ilmu itu masuk di hati setiap orang yang mendapatkan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi bawabin wala isti'dzani, tanpa ada
penjaganya dan tanpa ada izin, ya. Jadi ilmu itu apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menghalangi ilmu itu masuk ke dalam hati seorang hamba. Wa yarudduhul mahrumu min khidlanihi. Akan tetapi orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalang dari kebaikan itu akan menolak ilmu karena kerendahannya. La tushkinallahumma bil hirmani. Ya Allah, janganlah engkau celakakan kami dengan kami terhalang dari ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa inna mimma yamla'un nafsa surura wa yashrahu sadra wa yumidduhu nura iqbal al-khalqi ala ma'aqid at-ta'lim. Di antara faktor yang menjadikan jiwa itu penuh dengan kebahagiaan, menjadikan dada itu lapang dan dipenuhi dengan cahaya adalah iqbal al-khalqi ala maqa'id at-ta'lim. Itu tatkala orang-orang itu ya belajar, duduk belajar, ya. Wa talammusahum siratahul mustaqim, dan mereka mencari jalan yang lurus, ya. Jadi jiwa manusia itu akan bahagia, akan lapang, akan penuh dengan cahaya tatkala mereka mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa adallu dalilin wa asdaquh takathuru durusil ilmiyah wa tawalid dawratit ta'limiyah. Dan dalil yang paling jujur yang menjelaskan tentang hal itu adalah ya banyaknya ad-durus al-ilmiyah, banyaknya kajian-kajian dan silih bergantinya daurah pengajaran. Halawatan fi qulubil mu'minin, hal ini merupakan kecintaan yang ada dalam hati orang-orang yang beriman. Wa syajan fi huluqil kafarati wal munafiqin, dan ini merupakan luka ya di leher orang-orang kafir dan munafik. Fad-durusu ma'qudah, maka kajian-kajian ilmu itu ma'qudah, mulai didatangi oleh para penuntut ilmu, ya. Warukabu ma'kufah, kendaraan-kendaraan mulai terhenti. Wal fawaidu syariqah, dan faidah ilmu itu ya bersinar. Wan nufusu ta'iqah, dan jiwa itu mulai haus, ya. Al-asyyahu yanthiluna durarul ilmi, al-asyyahu yanthiluna durarul ilmi. Para masyayikh itu mengeluarkan ya mutiara-mutiara ilmu. Wat talamidatu yanzimuna iqdah, dan para murid itu yang merapikan ya cincin ilmu, ya, kalung ilmu, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa inna minal ihsani ila hadhihi al-jumu'is sa'idah wal ajyalil wa'idah, dan di antara bentuk kebaikan kepada generasi yang diharapkan ini adalah irsyadaha ila sirri hiyazatil ilmi, yaitu membimbing mereka untuk menggapai ilmu, membimbing mereka agar mereka dapat meraih ilmu tersebut, ya. Alladhi yughfiruha bima'muliha, yang dengan ilmu itu mereka dapat meraih impiannya. Wa yuballighuha ma'manaha, menyampaikan mereka ke tempat yang aman. Mereka dapat meraih impiannya, asanya, ya.
berada pada tempat keselamatan. Rahmatan bihim minad dhaya'i fi sahra'il ara' wa dhalma'il ahwa. Sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka dari kesia-siaan padang sahara pendapat dan gelapnya hawa nafsu. Wa imadan li hadzal asl, dan di antara bentuk mengamalkan fondasi ini, jamul al-hadithu ayyuhal mu'minun an ta'zimil ilmi. Maka telah banyak hadis, wahai orang-orang yang beriman, tentang pengagungan terhadap ilmu. Fa inna hazzal 'abdi minal ilmi mawqufun 'ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Ya. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu itu bergantung pada bagian hatinya dalam mengagungkan dan memuliakan ilmu. Ya, jadi bagian seorang hamba dari ilmu itu adalah sangat bergantung pada pengagungannya kepada ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallallah. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu, memuliakan ilmu, saluha an yakuna mahallallah, maka hati itu cocok menjadi wadah bagi ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hazzul 'abdi minhu. Dan seukuran dari kurangnya pengagungan ilmu dalam hatinya, maka berkurang pula bagian seorang hamba dari ilmu tersebut. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laysa fihi syai'un minal ilm. Sampai ada hati yang sama sekali tidak mendapatkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, faman azzama al-ilma lahat anwaruhu alaihi. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, ya, lahat anwaruhu alaihi, maka cahaya ilmu itu akan nampak pada dirinya. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya ilmu akan nampak pada dirinya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaihi, dan ilmu itu akan mudah digapai olehnya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqih. Ya. Tidak ada keinginannya, tidak ada puncak dari keinginannya kecuali dia talaqi ilmu, mempelajari ilmu. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Tidak ada kelezatan dalam jiwanya kecuali memikirkan ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimiyya al-Hafidha lamaha hadzal ma'na. Seolah-olah Al-Imam Abu Muhammad ad-Darimi al-Hafidh itu mengisyaratkan makna ini, memandang makna ini. Fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musammah bil musnad al-jami'i bi babin fi i'zam al-ilmi. Maka beliau menutup, ya, kitab al-ilmu dalam sunannya yang disebut dengan al-musnad al-jami' dengan satu bab tentang pengagungan terhadap ilmu. Ya. Maka apabila seorang hamba, seorang penuntut ilmu itu mengagungkan ilmu, maka dia akan terlihat athar, terlihat pengaruh ilmu dalam jiwanya. Sehingga ayyuhal ikhwah, tujuan belajar itu bukanlah untuk bekerja gitu ya. Sebagian orang itu belajar itu kemudian untuk mencari pekerjaan, sehingga terasa akhir tatkala dia memiliki ilmu namun tak ada pekerjaan. Bukan pula tujuan dari mencari ilmu itu adalah, ya, bukan pula tujuan dari mencari ilmu itu adalah untuk berbangga-bangga, ya, untuk fakhr, bukan itu. Tapi tujuan menuntut ilmu itu adalah agar orang itu meniti jalan yang benar untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan ilmu, ya.
Jadi ilmu itu akan memperbaiki hidup kita, akan mengajarkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang semestinya kita tempuh. Kemudian beliau mengatakan, wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Dan faktor terbesar ya yang sangat membantu seorang hamba untuk mengagungkan ilmu adalah mengetahui prinsip-prinsip pengagungan terhadap ilmu, ya. Ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi, yaitu mengetahui al-usul al-jami'ah, ya, al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, mengetahui prinsip-prinsip ya yang akan mengantarkan seorang hamba itu untuk mengagungkan ilmu dalam hati. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujinnan lah. Barang siapa yang mengamalkan prinsip-prinsip pengagungan ilmu ini, maka dia telah mengagungkan ilmu. Waman dhayya'aha, akan tetapi barang siapa yang dhayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakan prinsip ini, fali nafsihi adha, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya, wali hawahu ata', dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah, maka janganlah ia mencela apabila dia tidak mendapatkan ilmu kecuali dia mencela dirinya saja. Yadaka au kata wa fuka nafakh. Ini sebuah ungkapan, ya, ungkapan orang Arab. Kalau kita di Indonesia itu ya mirip dengan pepatah yang mengatakan sudah jatuh dari tangga ketimpuk tangga, gitu ya. Usahanya sudah banyak, tapi karena tidak mengagungkan ilmu, dia tidak mendapatkan ilmu itu sendiri. Sudah capek, dia sudah mengorbankan banyak hal, sudah memberikan umurnya, memberikan usianya, memberikan hartanya untuk meraih ilmu, hanya karena dia tidak mengagungkan ilmu, maka dia tidak mendapatkan ilmu tersebut. Kalaupun dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan ilmu yang sedikit dengan kepayahan yang besar, ya. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya, ya. Wa sanati bil qawli bi idznillah ala 20 ma'qidan yu'azzamu biha al-ilm min ghairi bastin limabahithiha fa innal maqama la yahtamil wal ityanu ala ghayati kulli ma'qidin yahtaju ila zamanin madid. Ya. Beliau mengatakan insyaallah kita akan membahas 20 prinsip pengagungan ilmu, ya. Tidak terlalu panjang pembahasannya karena makomnya di sini tidak untuk itu, ya. Dan untuk mengamalkan setiap prinsip yang ada dalam kitab ini butuh kepada waktu yang panjang, ya. Tapi tujuan dari penulisan kitab ini adalah wal muradu huna at-tabsiratu wat tadhkir. Tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk sama-sama mengingatkan. Ini loh prinsip pengagungan terhadap ilmu itu. Ya, makanya kitab ini enggak panjang, ya. Wa qalilun yabqa fayanfa khairun min katsirin yulqa fayurfa. Sedikit, ya, namun dia menetap kemudian bermanfaat, itu lebih baik ketimbang banyak, ya, kemudian banyak yang disampaikan kemudian hilang. Maka kata beliau, fakhudh min hadhihi al-ma'aqid bin nasib al-akbar tanal al-hadd al-awfar min riyad al-funun wa hadaiq al-ulum. Ya, ambillah olehmu prinsip-prinsip ini secara global. Ambillah bagian yang besar dari prinsip-prinsip ini sehingga engkau menggapai ilmu yang banyak, bagian yang banyak dari taman-taman ilmu dan kebun-kebunnya. Wa iyyaka wal ikhlada ila maqalati qaumin hujibat qulubuhum wa dha'ufat nufusuhum
dan berhati-hatilah kamu, ya, agar jangan terpengaruh oleh ucapan orang-orang yang terhalang hatinya dan lemah jiwanya. Faza'amu anna hadhihi al-ahwala ghuluwun wa tanattu' wa tashaddudun ghairu muqni'. Mereka menyangka bahwasanya 20 prinsip ini adalah terlalu berlebihan dalam meraih ilmu, tidak menenangkan. Faqad duriba bainahum wa bainaha bisurin lahu bab. Telah dihalangi antara mereka dan antara prinsip-prinsip ini dengan sebuah tembok yang memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmah, di dalam pintu tersebut terdapat rahmah, wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab, sementara luarnya itu, zahirnya itu seperti azab. Falaysa ma'a haula'i ala da'wahum min adillati syar'i ma yusaddiquha. Sesungguhnya mereka itu tidak memiliki dalil-dalil syar'i yang membenarkan klaim mereka itu. Wala min syawahidil aqdari ma yuwathiquha. Tidak pula ada teori-teori, ya, eksperimen-eksperimen yang membenarkan apa yang mereka klaim itu. Wa inna ma hiya uzrul balid. Itu adalah uzurnya orang-orang yang bodoh. Wa hujjatul ajiz, hujjahnya orang-orang yang lemah. Fa'aina al-ghulu wa tanattu'u min syai'in al-wahyu syahiduh war-ra'ilul awwalu salikuh. Di mana letak gulu dan berlebihan dari sesuatu yang wahyu menjadi saksinya dan generasi awal dari kalangan umat ini menapakinya. Fakullu ma'akidin minha thabitun bi ayatin muhkamah aw sunnatin musaddaqah aw atharin an khairil qurunil madiyah. Setiap prinsip yang ada dalam kitab ini, ya, dari 20 prinsip tersebut itu, ya, ditetapkan dengan ayat Al-Qur'an, ya, yang sangat kuat, dan sunnah yang telah dibenarkan, dan athar dari sebaik-baik kurun yang telah berlalu, sebaik-baik masa yang telah berlalu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza wathiqta bisidqiha wa aqalta khubraha wa khabaraha. Apabila kamu telah yakin akan kebenaran prinsip-prinsip ini dan engkau telah memahaminya secara mendalam, ya, fala taq'ud himmatuka bi khutbatil kasali wat tawani. Maka janganlah himmahmu itu menjadi terhenti, menjadi lemah, ya, karena ucapan orang-orang yang malas. Tatasallalu ilaiha wa hiya tujaljil. Perkataan mereka ini menyelinap kepadamu, ya, menyelinap ke dalam himmahmu seraya berteriak, hadhihi ahwalu man madha min salafil ummati wa khairil wara. Ini adalah keadaan orang-orang terdahulu dari kalangan salaful ummah dan sebaik-baik manusia, ya. Yang antum ceritakan dalam prinsip-prinsip ini kan orang-orang yang sudah lalu, orang-orang terbaik, manusia-manusia terbaik, gitu, ya. Fa aina ath-thara min ath-thuraya? Fa aina ath-thara min ath-thuraya? Di manakah letak bumi dari bintang-bintang yang ada di langit? Artinya, jangan engkau tertipu dengan ucapan, ya, orang-orang yang mengatakan, ya, itu kan orang-orang yang hidup di masa lalu, sebaik-baik umat. Adapun kita dengan mereka ini, ya, antara langit dan sumur, gitu, ya. Ini tidak begitu, ya. Bal akan tetapi man samat nafsuhu ila maqamatihim adrakaha. Barang siapa yang jiwanya itu tinggi, meraih kedudukan mereka, adrakaha, niscaya mereka akan mendapati kedudukan mereka itu. Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah orang-orang yang baik, illam takunu mithlahum, meskipun kalian itu enggak sama dengan mereka, enggak sampai derajat mereka, ya, serupailah orang-orang baik, ya, ikutilah orang-orang yang baik, meskipun kalian tidak menjadi orang yang sama derajatnya dengan mereka. Kenapa demikian?
inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena ya, menyerupai orang-orang mulia itu adalah keberuntungan, ya. Tidak ada kerugian sama sekali. Kalau kita mengikuti orang yang baik, ya, maka kita beruntung, meskipun kita enggak jauh ketimbang mereka, jauh ketimbang orang-orang mulia tersebut. Akan tetapi, ya, kita mendapatkan keberuntungan. Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu, ya. Fa'ashhid qalbaka hadhil ma'aqid. Maka hendaklah hatimu menyaksikan prinsip-prinsip ini. Fatadabbar manqulaha wa ma'qulaha. Tadabburilah setiap yang dinukil dan yang dipahami darinya. Fastambit mantuqaha wa mafhumaha. Ya, simpulkanlah dari apa yang tersurat dan yang tersirat. Fal mabani khazainul ma'ani. Karena sesungguhnya susunan kata itu merupakan gudang-gudang ilmu, ya. Ini mukaddimah dari kitab Ta'zimul Ilmi yang sangat menginspirasi, dan sesungguhnya demikianlah jalan menuntut ilmu. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan terlihat bekas-bekas cahaya ilmu pada dirinya, dan dia akan mendapatkan ilmu itu, ya, akan mudah dia pahami. Tapi sebaliknya, apabila orang itu tidak mengagungkan ilmu, maka dia akan tidak ada bekas-bekas ilmu pada dirinya. Maka muliakanlah ilmu itu dengan kita menampakkan asar ilmu dalam diri kita. Jangan rusak ilmu dengan kebodohan kita. Jangan rusak ilmu dengan sikap kita. Jangan sampai kita yang sudah belajar ilmu agama kemudian menampakkan diri seperti orang yang jahil, orang yang jauh dari ilmu, ya. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan mendapatkan ilmu di sini adalah yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar maklumat-maklumat yang dikumpulkan, ya. Tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Nah, barangkali demikian. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan muqarrarat barnamaj muhimmatil ilmi yang di ta'yin dan ditarsih oleh guru kami Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdullah Ibni Hamadin Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Amin.